Halo, selamat datang. Kita semua kan pasti pengen sukses. Tapi pernah nggak kepikiran kalau cara kita memandang sukses itu bisa diubah? Gimana kalau ada cara yang nggak cuma bikin kita berhasil, tapi juga lebih memuaskan? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang keren banget. Meraih sukses lewat kompetisi dalam kebaikan. Oke, coba deh kita lihat gambar ini. Ada seorang inovator muda yang baru aja menang penghargaan bergengsi. Waktu ditanya apa rahasianya, jawabannya itu nggak klise loh. Bukan cuma soal kerja keras. Dia malah nyebutin persiapan, doa, dan yang paling penting, restu dari orang tua, guru, dan teman-temannya. Ini seolah-olah ngasih sinyal, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar ambisi pribadi. Nah, ini nih yang bikin kita jadi mikir. Apa sih arti sukses yang sebenarnya? Apakah cuma soal jadi pemenang, jadi nomor satu, dan ngalahin yang lain? Atau jangan-jangan ada cerita lain yang lebih besar di baliknya? Yuk, kita masuk ke bagian pertama, perlombaan jenis baru. Di sini kita bakal coba bongkar cara pandang lama soal kompetisi, dan kita ganti dengan sesuatu yang rasanya jauh lebih positif dan membangun. Coba bayangin deh, gimana kalau kompetisi itu bukan lagi perlombaan melawan satu sama lain, tapi perlombaan bersama satu sama lain. Tujuannya bukan lagi siapa yang paling depan, tapi gimana caranya kita semua sampai ke garis finish yang sama, yaitu kebaikan bersama. Keren kan idenya? Konsep ini ternyata ada namanya loh, namanya Fastabiqul Khairat. Secara harfiah artinya ya itu tadi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ini adalah prinsip yang ngajak kita untuk saling pacu, bukan untuk saling sikut, tapi untuk ningkatin standar kebaikan setinggi-tingginya. Jadi kalau teman kita berbuat baik, kita termotivasi untuk berbuat yang lebih baik lagi. Dan kebaikan di sini tuh artinya luas banget, bukan cuma soal sedekah atau ibadah aja. Bisa juga lewat kreativitas dan inovasi. Contohnya kayak di gambar ini, menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Bisa juga berarti tanggung jawab kita bareng-bareng. Kayak gini nih, menjaga lingkungan, bersih-bersih bareng, merawat komunitas kita. Ini juga arena buat kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentu saja, dimensi spiritualnya juga kuat banget. Berlomba untuk jadi pribadi yang lebih taat, yang imannya lebih kokoh, itu juga bagian inti dari Fastabiqul Khairat. Dan ini yang sering dilupakan, meraih prestasi di bidang ilmu pengetahuan, jadi juara kelas, atau jadi ilmuwan hebat, itu juga termasuk berlomba dalam kebaikan. Intinya, setiap usaha untuk jadi unggul di bidang yang positif adalah bagian dari perlombaan ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, buku panduan utama. Nah, ide sekeren ini pasti ada dasarnya dong. Dari mana sih ajaran ini datang? Yuk kita telusuri akarnya. Ternyata, prinsip ini berakar langsung dari Al-Quran. Lebih spesifiknya lagi ada di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Dan di dalam ayat itu ada kalimat perintah yang to the point banget. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. Ini bukan saran ya, tapi sebuah panggilan untuk langsung bertindak. Kalau kita bedah lebih dalam, ayat ini punya beberapa pesan penting. Pertama, hidup ini pada dasarnya adalah ujian. Tes untuk melihat siapa sih di antara kita yang amalnya paling oke. Kedua, ayat ini juga bilang, kalau setiap umat itu punya jalannya masing-masing, tapi tujuannya sama, kebaikan. Nah, karena tujuannya sama, pesan ketiganya jadi relevan banget. Udah, stop debat kusir, mending fokus ke aksi nyata yang positif. Oke, konsepnya udah dapat, dasarnya juga udah jelas. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya? Nah, di bagian ketiga ini kita akan bahas rencana aksi 6 langkah yang super praktis. Ada sebuah kerangka kerja yang dibikin supaya gampang diingat, namanya M6. Ini bisa jadi panduan kita buat menerapkan filosofi keren ini di kehidupan sehari-hari. Yuk, kita bongkar satu-satu kerangka M6 ini. M yang pertama, mengawali niat. Semua berawal dari sini. Luruskan niat karena Tuhan, biar setiap perbuatan kita jadi berkah. M kedua, bertindak semangat. Lakukan kebaikan itu dengan gembira, dengan optimis. Energi positif itu menular loh. M ketiga, menjaga konsistensi. Istilah kerennya istiqomah. Kebaikan kecil tapi rutin itu dampaknya luar biasa. M keempat, mencari ilmu. Jangan pernah berhenti belajar. Makin kita pinter, makin berkualitas juga kebaikan yang bisa kita lakukan. M kelima, melakukan kolaborasi. Jangan jadi lone wolf, ajak yang lain. Kebaikan kalau dikerjakan bareng-bareng, manfaatnya bisa berlipat ganda. Dan M yang terakhir, mengamati, meniru, memodifikasi.
Lihat kebaikan orang lain, jangan malah iri, tapi jadikan inspirasi. Pelajari, lalu kembangkan jadi versi yang lebih baik lagi. Praktis banget kan? Kalau kita mengikuti jalur ini, hadiah yang kita dapatkan itu bukan sekedar piala atau pujian, ada kemenangan yang jauh lebih berarti. Sukses yang sejati, menurut konsep ini, bukan diukur dari apa yang kita punya di dunia, tapi dari sejauh mana kita berhasil mencapai tujuan yang lebih tinggi, yang lebih abadi. Jadi, apa sih hadiah utamanya? Pertama, dan yang paling utama adalah ridho dari Tuhan. Kedua, kepuasan batin yang nggak ternilai harganya. Ketiga, hubungan kita dengan keluarga dan teman jadi makin erat. Dan yang terakhir, kita ikut andil membangun masyarakat yang lebih baik. Komplit banget kan? Nah, semua pembahasan ini akhirnya kembali ke kita masing-masing. Ini bukan cuma teori yang indah untuk didengar. Ini adalah sebuah ajakan, sebuah tantangan. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, di area mana dalam hidupmu kamu bisa mulai kompetisi dalam kebaikan ini, mulai hari ini juga?